Ya, selamat sore Bapak Ibu. Jadi tahun 2020 ini ada salah satu Permendikbud yang baru muncul, yang sebelumnya itu bergabung dengan Permendikbud BOS. Ya. Cuma karena mendapatkan amanat untuk mengatur keseluruhan penggunaan dana pendidikan, akhirnya ini dipecah untuk menjadi permen sendiri, itu Permendikbud 17 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan. Ya. Kita berangkat dari postur anggaran. Ini untuk dana BOS-nya itu selalu mengalami peningkatan ya dari tahun pada tahun 2015 itu masih di angka 31,3 triliun. Nah, dan sekarang sudah mencapai 54,3 triliun. Ada revisi menjadi 53 triliun. Nah, namun secara angka ini terus tumbuh dan terus berkembang ya. Dan untuk sasaran dana BOS ini sekitar 45,4 juta siswa. Untuk pencairan dana BOS reguler tahun 2020 ini mengalami perbedaan dari tahun sebelumnya, di mana tahun sebelumnya dari Kemenq ini transfer langsung dari Kemenq transfer ke RKUD dan sekarang menjadi ke rekening Satdik, jadi langsung ke rekening Satuan Pendidikan. Nah, selain itu untuk tahapan pencairannya itu dipercepat. Tahap pertama itu 30% yang ditargetkan dicairkan di bulan Januari. Kemudian tahap kedua 40% itu ditargetkan paling cepat April. Dan terakhir 30% itu paling cepat dicairkan di bulan September. Ya, jadi sekarang seharusnya sekolah sudah memegang uangnya, berbeda dengan tahun kemarin. Mudah-mudahan ini untuk di Jawa Timur sudah tepat sasaran semua, jadi 70% uangnya sudah ditransfer. Ya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nora. Ya. Mbak Nora sepertinya sudah bergabung. Halo Mbak Nora. Halo Mbak Nora. Mbak Nora sudah bergabung? Ya, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf sebelumnya, tadi ada kendala teknis. Ya, tadi udah perkenalan, Fat? Iya. Silakan dilanjutkan. Memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Asyifa Narasabila, bersama rekan saya Fatima Syifa dan Ibu Susi Rohaiti. Ya, pada sore hari ini kami izin dan terima kasih atas kesempatannya untuk materi terkait Permendikbud 14 tahun 2020 tentang pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan dan Siplah. Saya izin melanjutkan paparannya, Bapak Ibu sekalian. Ya, seperti yang sebelumnya mungkin sudah disinggung oleh Bu Fatia, bahwa terdapat perubahan penggunaan dana BOS tahun 2019 dengan tahun 2020 ini, di mana sebelumnya penggunaan dana BOS tahun 2019 menggunakan persentase khususnya untuk alokasi pembelian buku teks dan non-teks, yaitu sebanyak maksimal 20%, dan pembelian alat multimedia. Sedangkan untuk penggunaan dana BOS tahun 2020 ini
tidak adanya pembatasan alokasi maksimal maupun minimal dalam pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia, dan terdapat regulasi khusus yang mengatur penggunaan maksimal 50% dari dana BOS untuk pembayaran gaji guru honorer. Next, Mbak Fatia, maaf. Berikut merupakan komponen penggunaan dana BOS. Next, Bu Fatia. Seperti yang sebelumnya sudah dibahas, sempat disinggung dalam pembahasan ARKAS, di mana penggunaan dana BOS di masa kedaruratan COVID-19 ini memiliki kekhususan dan dikeluarkannya Permendikbud nomor 19 tahun 2020. Perbedaannya terletak pada pembayaran honor di masa pandemi ini cukup syaratnya cukup tercatat pada Dapodik per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan memenuhi beban ajar, serta memenuhi beban ajar termasuk mengajar dari rumah. Dan terdapat regulasi tersendiri di mana dana BOS ini bisa digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, atau layanan pendidikan daring berbayar guna mendukung belajar dan bekerja dari rumah. Juga dapat digunakan untuk pembelian sabun cair atau pembersih untuk menunjang kebersihan lingkungan. Next, Ibu Fatia. Oke. Kekhususan ini juga berlaku pada penggunaan BOP PAUD dan kesetaraan, di mana pembayaran honor yang sebelumnya dapat digunakan untuk pemberian transport pendidik, sekarang dapat digunakan untuk pembiayaan honor pendidik dan tetap dapat digunakan transport para pendidik. Kemudian yang sebelumnya terdapat persentase penggunaan dana, tahun ini besaran persentase per kategori penggunaan tidak lagi berlaku. Dan dana juga dapat digunakan untuk pembelian pulsa, menunjang bekerja dan belajar dari rumah, dan pembelian alat kebersihan. Next, ya. Nah, berikut merupakan larangan penggunaan dana BOS yang juga berlaku untuk dihindari dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan atau sekolah. Next. Nah, dalam rangka meningkatkan tata kelola dana BOS, Kemendikbud telah mendesain arsitektur sistem elektronik BOS dengan tujuan penyederhanaan administrasi dan kecepatan serta ketepatan laporan. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dalam proses perencanaan terdapat aplikasi ARKAS yang dibangun oleh Ditjen PAUD dan Dikdasmen. Kemudian untuk realisasi penggunaan belanjanya bisa menggunakan aplikasi Siplah yang nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Fatia. Kemudian untuk pelaporannya melalui Wosalur. Next. Penyederhanaan administrasi di sekolah dengan pemanfaatan teknologi dan sistem elektronik ini juga merupakan salah satu amanat dari Presiden. Hal ini disampaikan oleh beliau pada pidato Presiden di acara peringatan HUT PKRI tahun 2017 dan HUT Korpri ke-48 tahun 2019. Hal ini juga tertuang dalam regulasi-regulasi tentang sistem elektronik yang diterbitkan oleh pemerintah. Next, Mbak. Nah, amanat Presiden tersebut kemudian dituangkan ke dalam bentuk-bentuk regulasi terkait sistem elektronifikasi pemerintah
seperti Perpres nomor 95 tahun 2018 tentang SPBE atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kemudian Perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan PP nomor 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik atau PPPSTE, dan yang terakhir adalah PP nomor 80 tahun 2011 guna menunjang perdagangan melalui sistem elektronik. Next. Tidak hanya regulasi tersebut, terdapat beberapa referensi perundang-undangan yang kami gunakan dalam menyusun pedoman PBJ oleh satuan pendidikan ini. Di antaranya adalah UU Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, PP nomor 55 tahun 2005, Perpres nomor 16 tahun 2018 mengenai PBJ oleh pemerintah, dan surat LKPP nomor 7745 tahun 2018. Dalam penyusunan Permendikbud 14 tahun 2020 ini, Kemendikbud juga telah melakukan koordinasi regulasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kemendagri, Kemenkumham, dan LKPP. Sehingga terkait kewenangan Kemendikbud untuk mengatur pengadaan oleh satuan pendidikan ini sudah kami diskusikan dengan matang oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Next. Berikut perjalanan regulasi pedoman PBJ oleh sekolah dalam rangka mendukung realisasi dana BOS melalui sistem pasar daring. Nah, dimulai dengan diterbitkannya Permendikbud nomor 3 tahun 2019. Sebelumnya kami tentu mengacu pada Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang PBJ oleh pemerintah. Kemudian setelah berkonsultasi dengan LKPP mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa satuan pendidikan atau sekolah tidak memiliki perangkat yang untuk melaksanakan proses pengadaan. Maka dari itu, LKPP menyerahkan kepada Kemendikbud untuk menyusun pedoman tersendiri dalam mengatur PBJ oleh sekolah. Kemudian pada tahun 2019 di Permendikbud nomor 3 tahun 2019, pengaturan terkait PBJ sekolah ini berada di lampirannya. Begitu juga di Permendikbud nomor 31 dan nomor 35. Kemudian sempat juga dikeluarkan surat edaran oleh Sekretaris Jenderal dan Dirjen Dikdasmen terkait realisasi dana BOS melalui mekanisme PBJ yang wajib menggunakan siplah dan dengan memperhatikan hal-hal khusus. Selanjutnya, pada tahun 2020 ini, setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak bersangkutan yang sebelumnya saya sebutkan, diterbitkanlah pada tanggal 12 Maret Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan. Oke, next. Ya. Berikut merupakan surat yang dikeluarkan oleh LKPP dalam rangka konsultasi yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan LKPP, di mana dinyatakan bahwa menurut LKPP, satuan pendidikan tidak dilengkapi dengan perangkat organisasi untuk melaksanakan pengadaan sesuai dengan ketentuan Perpres nomor 6 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat membuat pedoman tersendiri mengenai pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Next, Mbak Fatia. Berikut juga merupakan salah satu hasil keterlibatan LKPP dan Kemendagri dalam pembahasan penyusunan pedoman pengadaan barang dan jasa oleh sekolah dengan memastikan sinkronisasi
sinkronisasi dan harmonisasi didampingi oleh Kemenkumham. Oke, nggak Mbak, lanjut Mbak. Next. Nah, berikut merupakan Permendikbud nomor 14 tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 12 Maret tahun ini. Dalam Permendikbud ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan PBJ Satuan Pendidikan adalah kegiatan pengadaan barang dan jasa oleh satuan pendidikan melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola oleh satuan pendidikan. Dengan dikeluarkannya Permendikbud tersendiri tentang PBJ oleh satuan pendidikan ini, maka sumber dana yang digunakan tidak lagi hanya BOS, tetapi seluruh sumber dana yang dikelola oleh satuan pendidikan berpotensi untuk dapat dikelola melalui sistem ini. Namun tidak mengindahkan bahwa dalam mencapai sebuah cita-cita, maka terdapat beberapa tahapan dan beberapa penyesuaian yang perlu dilalui. Lanjut. Ya. Selanjutnya akan kami bahas terkait pedoman PBJ oleh satuan pendidikan. Next. Nah. PBJ satuan pendidikan bertujuan untuk melaksanakan PBJ satuan pendidikan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan membantu sekolah memperoleh barang dan jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan dengan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Untuk prinsip dari PBJ Satuan Pendidikan itu sendiri terdiri dari efektif dan efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ini terdapat perluasan sasaran pengguna. Yang sebelumnya di tahun 2019, pedoman PBJ oleh sekolah ini masih menempel kepada lampiran Permendikbud Juknisbos. Nah, itu hanya mengatur dalam lingkup pendidikan formal, itu pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan khusus. Namun di tahun 2020 ini atas diskusi dan masukan dari berbagai pihak dan kajian yang dilakukan, tentunya sasaran penggunanya diperluas menjadi satuan pendidikan yang meliputi satuan pendidikan formal maupun informal. Sehingga hal ini juga tentu menjadi tanggung jawab Kemendikbud untuk membantu sekolah dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi agar lebih memahami bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan yang baik di Indonesia. Oke, next, Mbak. Nah, berikut rincian satuan pendidikan yang dinaungi oleh Permendikbud ini. Next, Mbak. Nah, dalam Permendikbud 14 ini terdapat penyederhanaan pelaku yang sebelumnya terdapat pelaku yaitu kepala sekolah, bendahara BOS, dan penyedia. Di tahun 2020 ini disederhanakan menjadi 2, pelaksana PBJ dan penyedia. Untuk pelaksana PBJ ini tetap melibatkan kepala satuan pendidikan sebagai pihak yang bertanggung jawab dan dapat dibantu oleh pendidik maupun tenaga kependidikan yang dibentuk secara perorangan maupun kelompok kerja dan wajib tercatat di Dapodik. Kemudian pelaku selanjutnya adalah penyedia. Nah, penyederhanaan pelaku ini salah satunya dilatar belakangi oleh dalam implementasinya tahun lalu banyak ditemukan kasus bahwa di daerah-daerah banyak dalam satu sekolah hanya ada satu PNS, sehingga banyak merangkap tugas baik itu kepala sekolah maupun bendaharanya. Jadi untuk pelaku pengadaan ini sudah Kemendikbud bantu sederhanakan dan tidak ada lagi bendahara BOS sebagai pelaku pengadaan. Jadi pelaksana pengadaannya ini bisa ditunjuk secara perorangan maupun kelompok kerja. Next, Mbak Fatia.
Nah, untuk penyedia yang dapat bermitra dengan sekolah dalam hal ini bisa berbentuk perorangan maupun badan usaha dengan syarat dan kriteria NPWP, identitas penyedia untuk penyedia perorangan, dan SIUP untuk penyedia yang berbadan hukum. Kemudian kemampuan untuk menyediakan barang dan jasa. Untuk materi paparannya nanti mungkin bisa dimintakan ke panitia ya Bapak Ibu sekalian. Next Mbak Fatia. Nah selanjutnya dalam Permendikbud PBJ oleh Satuan Pendidikan ini, Satuan Pendidikan harus mencantumkan sumber dana yang digunakan dalam melakukan pengadaan. Contoh sumber dana yang sudah ada BOS reguler, BOS afirmasi, BOS kinerja, Silpa BOS reguler 2019, Silpa BOS afirmasi 2019, dan Silpa BOS kinerja tahun 2019. Untuk sumber dana Silpa dibedakan ketika belum ada peruntukan dan juknis baru. Baik, next slide-nya. Baiklah. Selanjutnya, dalam Permendikbud ini, Kemendikbud mengatur dengan menyederhanakan tahapan PBJ Satuan Pendidikan menjadi tiga tahapan besar. Yang pertama adalah persiapan pengadaan, penetapan penyedia, dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Oke. Untuk tahapan proses pengadaan, dalam proses ini pelaksana PBJ harus membuat dokumen perencanaan. Nah, dokumen perencanaan ini meliputi jumlah barang, spesifikasi, waktu dan lokasi serah terima, alokasi anggaran, persyaratan penyedia, dan persiapan PBJ ini harus didasarkan atas kebutuhan barang atau jasa satuan pendidikan dan disesuaikan arkasnya. Oke, untuk pembuatan dokumen perencanaan ini dikecualikan untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai kurang dari 10 juta rupiah. Next. Oh, mohon maaf Mbak, balik lagi sedikit. Persiapan pengadaan ini pengaturannya berlaku baik untuk pengadaan yang dilakukan secara daring maupun luring. Untuk saat ini, dokumen perencanaan masih dibuat terpisah dari sistem SIPLAH karena saat ini SIPLAH belum terkoneksi dengan Arkas. Untuk format dokumen perencanaan dapat dilihat pada lampiran Permendikbud nomor 14 tahun 2020. Oke. Nah, dalam proses penetapan penyedia terdapat dua tahapan besar, yaitu pemilihan dan penetapan calon penyedia serta pembuatan kesepakatan pengadaan. Dalam pemilihan dan penetapan calon penyedia ini transaksi yang akan dibelanjakan oleh sekolah. Untuk pengadaan kurang dari 10 juta dan 10 juta sampai 50 juta, maka pelaksana PBJ tidak diwajibkan untuk melakukan perbandingan harga dan kualitas. Kemudian untuk pengadaan dengan nilai 50 sampai 200 juta, pelaksana PBJ wajib melaksanakan perbandingan atas harga dan kualitas barang dengan minimal 2 calon penyedia. Kemudian untuk pengadaan di atas 200, pelaksana harus melaksanakan perbandingan atas harga dan kualitas barang paling sedikit 3 calon penyedia. Namun Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa jika ternyata hanya ada satu penyedia yang dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa sekolah, maka pelaksana satuan pendidikan wajib melakukan negosiasi dan melampirkan bukti berita acara negosiasi tersebut. Selanjutnya untuk pembuatan kesepakatan pengadaan dibuktikan dengan
atau surat pemesanan dalam Sipla. Next, Mbak Fatia. Oke, yang terakhir adalah pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Dalam proses ini terdapat 4 tahapan yang perlu dilakukan oleh penyedia maupun pelaksana PBJ sekolah. Yang pertama adalah pengiriman barang dan jasa yang dilakukan oleh penyedia, kemudian pemeriksaan barang dan jasa, serah terima barang dan jasa, dan pembayaran. Perlu ditekankan bahwa terdapat perbedaan antara pemeriksaan dan serah terima. Ini banyak pertanyaan yang menanyakan tentang perbedaannya apa sih Bu pemeriksaan barang dan jasa dengan serah terima barang. Nah, barang dan jasa ini Bapak Ibu sekalian, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan menerima barang, kemudian memeriksa kesesuaiannya dengan barang yang dipesan. Semisal sekolah memesan buku, kemudian yang datang jumlahnya tidak sesuai atau terdapat cover yang rusak dan sebagainya, maka dapat mengajukan retur atau penyesuaian atas ketidaksesuaian tersebut, dan biaya atas penyesuaian atau retur tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari penyedia. Untuk tahapan serah terima barang dan jasa adalah di tahap bahwa pelaksana PBJ Satdik ini sudah memastikan bahwa barang yang diterima sudah benar dan wajib mengisi BAST atau berita acara serah terima. Nah, ketika BAST sudah dibuat, sudah ditandatangani, sudah tersepakati oleh penyedia maupun pelaksana PBJ sekolah, maka Satuan Pendidikan baru melakukan pembayaran. Next, Mbak Fatia. Nah, dalam Permendikbud nomor 14 tahun 2020 ini terdapat kekhususan pengaturan terkait penawaran harga oleh penyedia. Pada pasal 17 dinyatakan bahwa calon penyedia dapat melakukan harga yang berbeda untuk pembelian barang dengan jumlah satuan maupun borongan atau grosir kepada sekolah. Misal pembelian 1 buah itu harga 10.000, kemudian jika dibeli lebih banyak dalam jumlah 50 tentunya akan lebih murah 9.000, seterusnya sesuai dengan jumlah dan harga yang ditawarkan oleh penyedia. Saat ini fitur harga satuan dan grosir ini sudah diotomasi oleh sistem Sipla. Namun jika memang sekolah ingin melakukan negosiasi lagi untuk dapat harga yang lebih murah, namun dengan kualitas yang sama dengan kualitas yang bagus, maka di Sipla ini tetap disediakan fitur negosiasi jika sekolah memerlukan. Next. Baik. Secara sederhana, alur tahapan pengadaan untuk pengadaan dengan nilai kurang dari 10 juta adalah sebagai berikut, di mana pelaksana PBJ langsung melakukan pemilihan dan penetapan penyedia, kemudian membuat kesepakatan pembelian, penyedia mengkonfirmasi transaksi, proses pengiriman, pemeriksaan pesanan, sampai dengan dana diteruskan kepada penyedia. Untuk pengadaan dengan nilai transaksi kurang dari 10 juta ini, sifatnya masih berupa belanja atau pengadaan langsung seperti biasa. Jadi, pelaksana PBJ Satuan Pendidikan belum memiliki kewajiban untuk membuat dokumen perencanaan atau dokumen persiapan pengadaan. Next, Mbak Fatia. Nah, untuk tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai transaksi 10 sampai 50 juta, yang membedakan adalah pelaksana PBJ Satdik harus membuat atau menetapkan dokumen perencanaan PBJ. Next, Mbak Fatia. Nah, untuk
untuk tahapan PBJ Satuan Pendidikan dengan nilai transaksi 50-200 juta ini sudah bukan lagi dianggap sebagai belanja sederhana atau pengadaan langsung, tetapi sudah dianggap sebagai pengadaan. Yang membedakan adalah adanya kewajiban bagi pelaksana PBJ Satuan Pendidikan untuk membandingkan harga dan kualitas atas barang yang dipesan, barang atau jasa yang dipesan, dengan membandingkan minimal 2 calon penyedia. Kemudian, next. Untuk transaksi di atas 200 juta, yang membedakan adalah penyedia yang dibandingkan adalah minimal 3 calon penyedia. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam hal sekolah tidak menemukan penyedia lain yang dapat menyediakan barang atau jasa sesuai kebutuhan sekolah, maka sekolah wajib melakukan negosiasi dan melampirkan dokumen negosiasi tersebut. Next. Nah, dalam Permendikbud 14 tahun 2020 ini disederhanakan dokumen-dokumen yang wajib dimiliki atau dilampirkan oleh sekolah sesuai dengan batasan nilai-nilai transaksi yang dilaksanakan. Untuk pengadaan dari 10 juta, maka Satuan Pendidikan wajib menyimpan bukti dokumentasi yaitu surat pesanan, BAST, dan bukti pembayaran. Sedangkan untuk transaksi 10-50 juta, pelaksana PBJ Satdik wajib melampirkan bukti kesepakatan, surat pesanan, BAST, dan bukti pembayaran. Dan dokumen perencanaan, mohon maaf. Untuk transaksi 10-50 juta wajib melampirkan dokumen perencanaan. Kemudian untuk di atas 50 juta sampai 200 juta, maka semua bukti yang ada di matriks ini wajib untuk dilampirkan oleh pelaksana satuan pendidikan. Untuk bukti-bukti ini semuanya sudah tersedia dalam sistem SIPLAH, sudah disiapkan. Oke, next. Untuk bukti kesepakatan pada pengadaan luring, untuk nilai pengadaan kurang dari 10 juta, maka pelaksana PBJ cukup melampirkan nota pembelian atau pembayaran, sedangkan kwitansi untuk nilai pengadaan 10-50 juta, dan surat perintah kerja untuk nilai pengadaan 50 juta sampai dengan 200 juta. Untuk keadaan yang diperbolehkan luring akan disampaikan lebih lanjut materi selanjutnya ya Bu ya. Selanjutnya, Fatia. Nah, pada Permendikbud PBJ oleh Satuan Pendidikan ini, dokumen yang disimpan di sistem adalah dokumen yang dianggap sebagai alat bukti yang sah. Karena hal ini salah satunya adalah atas referensi PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Dikatakan pada PP PSME ini bahwa bukti transaksi PSME dapat diakui dan menggantikan bukti transaksi yang menurut peraturan mengharuskan perjanjian dalam bentuk tertulis media kertas, tanda tangan basah, dan sebagainya, jika memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, yaitu dapat disimpan, diakses, dan ditampilkan kembali, di mana untuk Permendikbud 14 tahun 2020 ini, dalam sistem SIPLAH sudah disiapkan bahwa semua dokumen elektronik di sistem SIPLAH ini disimpan dalam repositori Satuan Pendidikan. Kemudian menjamin keutuhan transaksi di mana seluruh data historis transaksi Satuan Pendidikan tersimpan dari data transaksi pertama yang dilakukan oleh sekolah sampai transaksi yang terbaru. Kemudian bersedia menampilkan kembali bukti transaksi di mana bukti elektronik yang ada di sistem ini dapat kapanpun dilihat dan diunduh atau download, semisal jika diperlukan oleh dinas setempat atau auditor terkait lampiran bukti kertas yang menunjukkan sudah dilakukannya pembelanjaan.
Kemudian menggunakan metode yang mengidentifikasi subjek hukum dan mengidentifikasi adanya niatan suatu persetujuan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah format bahasa yang ada dalam dokumen elektronik ini sudah distandarisasi dan menunjukkan kesepakatan yang telah dibuat antara satuan pendidikan dengan penyedia mitra sekolah. Untuk selanjutnya, pengisian materi terkait sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLA akan disampaikan oleh rekan saya. Saya kembalikan ke Mbak Fatia. Silakan, Mbak. Terima kasih. Yang untuk sekarang ini pembahasannya akan langsung ke sistem informasi pengadaan di sekolah, ya, atau biasa disebut dengan SIPLA. Nah, ini bisa diakses melalui sipla.kemdikbud.go.id yang memuat informasi umum di sini. Nah, nanti untuk belanjanya, sekolah atau satuan pendidikan bisa mengakses ke 6 marketplace yang ada di SIPLA. Jadi untuk semua keluhan-keluhan nanti yang terkait dengan transaksi bisa disampaikan ke 6 marketplace tersebut. Kemdikbud merangkum kendala-kendala yang dihadapi sekolah, khususnya terkait pembelanjaan. Jadi SIPLA ini didesain secara holistik. Artinya ini kami mendata dahulu apa saja kendala-kendala yang dihadapi sekolah. Ini terutama terkait pengadaan. Nah, kendala yang sering dihadapi itu salah satunya adalah beban kerja kepala sekolah dan guru. Nah, beban kerja administrasi yang dimiliki kepala sekolah dan guru ini biasanya sudah disebutkan dengan kegiatan pembinaan siswanya. Jadi, terutama untuk kepala sekolah dan guru di satuan pendidikan sekolah dasar ini biasanya. Jadi, selain menjadi kepala sekolah, biasanya juga harus mengajar juga gitu. Nah, terlebih sekarang sudah ada regulasi di mana kepala sekolah juga memiliki peran sebagai pelaku pengadaan. Nah, masalah selanjutnya atau kendala selanjutnya adalah sekolah yang harus merealisasikan dana BOS dalam bentuk belanja barang dan jasa sesuai Juknispos, yang biasanya ini dibatasi waktu laporan pertanggungjawabannya. Nah, selanjutnya adanya keterbatasan kompetensi, di mana perangkat sekolah ini memiliki keterbatasan terkait kompetensi pengadaan barang dan jasa. Itu baik dimulai dari pemesanannya sampai dengan pembelanjaan selesai. Ini khususnya dalam pembelanjaan barang elektronik. Nah, selain itu juga letak atau lokasi sekolah yang jauh biasanya dari penyedia atau bank yang berada di kota atau kabupaten. Nah, sehingga ini akan berdampak terhadap efisiensi waktu, tenaga, dan biaya. Ya. Selanjutnya, kendalanya adalah banyaknya penawaran langsung ke sekolah. Jadi banyak sales yang datang ke sekolah, sehingga waktu kepala sekolah atau bendahara atau guru ini banyak tersita, karena banyaknya penyedia yang datang ke sekolah dan menawarkan barang atau jasa. Kemudian, adanya tertib terhadap tata kelola administrasi terkait pelaporan dan dokumentasi pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah dalam penggunaan dana BOS. Jadi sekolah melakukan banyak pekerjaan entry untuk pertanggungjawaban mulai dari laporan ke Pemda maupun dokumen cetaknya. Nah, solusi untuk sekolah ini terkait pengadaan diantaranya adalah dibuatkannya sistem belanja daring yang dapat mempermudah proses belanja dan meringankan beban kerja administrasi yang dimiliki kepala sekolah dan guru. Nah, selanjutnya ada struktur pengawasan. Ini untuk membantu sekolah membuat laporan realisasi dana BOS. Nanti untuk langsung dipantau oleh pengawas terkait. Untuk video tutorial, ini juga membantu sekolah nanti untuk memahami cara belanja barang dan jasanya seperti apa. Kemudian untuk pembayaran non-tunai, ini dapat membantu sekolah untuk efisiensikan waktunya dan jarak yang harus sekolah tempuh ke bank yang ada di kabupaten atau kota. Nah, solusinya juga
dilakukannya jasa antar barang. Jadi untuk mempermudah sekolah dalam belanja barang jasa, jadi tidak perlu lagi sekolah untuk mendatangi penyedia yang lokasinya jauh dari sekolah. Kemudian transaksi dapat diunduh dan dicetak. Nah, ini untuk membantu sekolah juga untuk tata kelola administrasi sekolahnya dalam mengaktifkan dokumen. Nah, selain dapat diunduh juga dapat dicetak. Jadi tidak perlu lagi dilakukan secara manual. Terdapat juga beberapa kendala yang dihadapi oleh penyedia, tidak hanya sekolah. Jadi ini dari sisi penyedia. Kendalanya diantaranya adalah konsumen pasar yang terbatas, itu terutama bagi penyedia lokal sekitar sekolah. Jadi sekolah hanya berbelanja kepada penyedia yang artinya hanya dekat-dekat situ saja. Nah, kemudian adanya keterbatasan modal penyedia lokal dalam memasarkan barang jasa kepada konsumen atau sekolah. Selain itu juga ada sulitnya atau rumitnya proses perizinan dan legalitas usaha. Ini biasanya bagi penyedia lokal untuk membuka toko di sekitar sekolah. Ketidakpastian pembayaran oleh konsumen juga membuat terhambatnya arus pemasukan dan pengeluaran penyedia. Dan terakhir itu kurangnya tenaga kerja dalam melayani banyaknya konsumen yang melakukan belanja barang dan jasa. Ya. Dan solusi untuk kendala yang dihadapi penyedia terkait pengadaan ini diantaranya ada bukti transaksi elektronik. Jadi untuk membantu catatan dan pengarsipan penyedia serta menjadi bukti serah terima dalam proses pembayaran seperti yang sudah Mbak Nora jelaskan sebelumnya. Jadi sekolah harus mengisi BAST gitu ya. Nah, dengan adanya dan solusinya itu untuk penyedia disediakan bukti transaksi elektronik untuk mempermudah melakukan bukti serah terima. Nah, kemudian ruang lingkup pasar penyedia lokal menjadi lebih luas dengan usaha secara daring. Ya betul, jadi penyedia yang lokasinya jauh dari sekolah pun bisa mendaftar di Siplah dan bisa menjadi penyedia yang membutuhkan barang-barang kebutuhan sekolah. Nah, selanjutnya ada dashboard pengawasan ini untuk membantu penyedia dalam memonitoring tahapan transaksi dan status pengiriman barang atau jasa. Jadi sekolah tidak perlu khawatir status untuk barang yang dibelinya. Jadi apakah sudah sampai atau masih disiapkan oleh penyedia. Nah, pembayaran non tunai ini untuk membantu penyedia lokal bertransaksi karena tidak harus bertatap langsung dengan konsumen atau sekolah. Jadi cukup melalui non tunai. Nah, untuk kerjasama jasa kurir ini juga mempermudah penyedia dalam melayani proses pengiriman barang seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi pengiriman barang ke konsumen itu bisa dengan jarak yang jauh, tidak hanya untuk penyedia di sekitar sekolah saja. Pada Siplah ini memberikan solusi kemudahan bagi penyedia dan sekolah tentunya. Di antaranya ini, yang pertama sekolah itu akan mendapatkan informasi yang lebih luas mengenai penyedia dan barang atau jasa yang diadakan melalui sistem secara daring atau Siplah. Ini khususnya untuk pembelanjaan barang elektronik. Biasanya ini tidak tersedia di penyedia-penyedia di sekitar sekolah. Jadi harus biasanya ke Jakarta atau ke kota-kota besar. Gitu. Nah, untuk fitur negosiasi ini memfasilitasi media dan sekolah untuk membuat dalam pengurangan harga. Jadi negosiasi ya di Siplah ini. Nah, untuk negosiasi harga, kemudian tempo pembayarannya, serta proses pengirimannya. Jadi berdasarkan kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan tersebut nanti akan tercatat di sistem Siplah dan dapat terdokumentasi. Jadi bisa diunduh dan di-download. Nah, untuk fitur dashboard pengawasan juga untuk membantu proses pemantauan dan evaluasi transaksi yang terjadi di Siplah. Dashboard pengawas juga dapat diakses oleh pihak yang berwenang.
berikut tujuan dibuatkannya SIPLA, yaitu yang pertama untuk rekapitulasi, realisasi, dan nabos secara real time. Jadi pelapornya ini akan bersifat real time, dapat diakses secara online. Ya, kemudian adanya kompetisi harga terbaik. Jadi sekolah atau satuan pendidikan ini dapat memilih harga barang yang terbaik atau lebih murah karena pasarnya yang lebih luas tadi. Nah, selanjutnya untuk mempermudah pelaporan sekolah, ya seperti yang tadi disebutkan, kemudian data transaksi SIPLA sebagai dasar pembuatan paket kebijakan selanjutnya, dan untuk meningkatkan tata kelola PBJ sekolah, dan yang terakhir untuk meningkatkan peran serta UMKM di sekitar sekolah ke pasar nasional. Ya. Nah, ini terdapat perbedaan untuk pengadaan luring dan dengan daring melalui SIPLA. Jadi pengadaan secara luring ini akan menimbulkan referensi daftar penyedia yang terbatas hanya pada toko langganan SATDIK saja, dan opsi pemilihannya pun jadi terbatas. Nah, bisa saja ini menyebabkan sekolah itu membeli barang yang ada di sekitarnya saja dengan harga yang ada di sekitarnya saja. Padahal mungkin akan ada yang lebih murah di luar lokasinya. Ya. Nah, dengan melalui SIPLA ini penyedia sekolah dapat mengakses penyedia lain yang luas dan akan mendapatkan harga yang cenderung lebih murah. Ya, kemudian untuk dari sisi dokumentasinya, dokumentasi juga dilakukan secara manual kalau di luring. Kalau di daring ini bisa secara elektronik. Jadi transparansinya pun akan direkapitulasi secara otomatis oleh sistem. Ya, pada Permendikbud PBJ terbaru, Permendikbud 14 tahun 2020 tentang PBJ SATDIK, dan dengan adanya program Merdeka Belajar, ini di mana SATDIK diberikan kebebasan dalam menentukan barang jasa yang akan dibelinya. Nah, satuan pendidikan wajib memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama itu ada barang atau jasa yang diadakan. Jadi, satuan pendidikan ini harus mencari data atau informasi atas kewajaran harga tersebut, harga barang atau jasa yang akan diadakan. Itu melalui harga pasar setempat, informasi resmi instansi pemerintah, atau informasi lain. Untuk harga transaksi ini adalah harga barang plus ongkir dan pajak. Ya. Jadi ketika melakukan perbandingan itu wajib melihat keseluruhan harga tersebut, tidak hanya harga barang saja. Satuan pendidikan juga tetap memperhatikan harga kewajaran yang ada dan berlaku. Ya. Dan terkait harga, ada harga-harga yang sudah ditetapkan oleh kementerian. Ini ada harga yang sudah termasuk ongkir dan memiliki zona seperti buku teks contohnya. Pasti Bapak Ibu akan ada anggapan permasalahan, yaitu salah satunya komoditas barang yang tidak terdaftar dalam SIPLA ini bagaimana? Gimana kalau saya mau beli alat elektronik tapi belum ada di SIPLA gitu. Nah, bagaimana dengan harga plus ongkir yang lebih mahal gitu? Ini bagaimana solusinya? Nah, untuk itu di prinsip satuan pendidikan, ketika penyedia ingin bertransaksi dengan sekolah harus terlebih dahulu terdaftar di SIPLA, gitu ya. Jadi sekolah menyarankan penyedia-penyedia terdekat untuk daftar di SIPLA. Nah, jika terdapat penyedia dengan harga barang plus ongkir yang lebih murah di luring, dan penyedia tersebut tidak mau daftar di SIPLA, ini maka satuan pendidikan dapat memilih penyedia dengan harga yang ada di dalam SIPLA. Dengan tentunya
memperhatikan harga kewajarannya. Ya. Dalam pelaksanaan kemitraan SIPLA dengan operator pasar daring, ini marketplace sebagai mitra SIPLA itu Kemendikbud tidak menggunakan uang APBN. Jadi Kemendikbud tidak membayar mitra pasar daring dalam bentuk apapun. Mitra daring yang membangun sistem dan mengoperasikan sistem sini. Tidak ada juga biaya pungutan atau komisi tertentu pendidikan dan atau penyedia barang jasa atas transaksi platform yang ada di SIPLA. Dan maksimal dalam waktu 1 kali 24 jam setelah transfer pembayaran ke mitra SIPLA, ini harus segera diproses untuk ditransfer ke penyedia. Nah, untuk pemrosesan ini dibutuhkannya verifikasi atau validasi pembayaran. Dan sesuai dengan ketentuan dan jam kerja perbankan, karena biasanya ada proses transfer antar bank yang membutuhkan waktu lebih dari 1 hari kerja. Contoh jenis barang dan jasa yang dapat diperjualbelikan melalui platform SIPLA, ini ada kategori barang dan jasa. Untuk kategori barangnya, contohnya konsumsi, kemudian barang elektronik, kemudian ada komputer, bahan praktek, buku, dan sebagainya. Untuk jasanya, contohnya perbaikan elektronik, perbaikan komputer, ada pertukangan juga, dan perbaikan AC. Nah, untuk barang dan jasa di luar ini diperbolehkan selama tidak melanggar hukum dan sesuai dengan peruntukan sumber dana pendidikan masing-masing. Proses bisnis SIPLA ini seperti yang terlihat. SIPLA ini ekosistem pengadaan elektronik yang di dalamnya itu terdapat beberapa kolaborasi antara sistem yang dibuat oleh Kemendikbud dengan sistem yang dibuat oleh pihak lainnya. Nah, di sini ada 4 layanan yang disediakan. Ada layanan identitas, itu di mana layanan login untuk verifikasi data satuan pendidikan. Nah, sehingga marketplace tidak perlu melakukan verifikasi pembeli, jadi cukup dengan satuan pendidikan melakukan login menggunakan SS Kodapodi. Selanjutnya, untuk layanan anggarannya, ini menggunakan fasilitas Arkas. Jadi satuan pendidikan ketika mau belanja itu harus terlebih dahulu merencanakan pembelanjaan di Arkas. Ini mirip dengan implementasi SIRUP atau Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan pada satuan kerja. Untuk layanan realisasi ini merupakan pelaporan transaksi yang terjadi di marketplace. Jadi akan secara otomatis ini dilaporkan ke Kemendikbud. Sehingga satuan pendidikan tidak perlu melakukan 2 kali entry pelaporan. Dan untuk layanan pengawasan, Kemendikbud memberikan akses dashboard ini untuk pelaporan untuk seluruh transaksi yang terjadi di marketplace kepada pihak-pihak pengawas untuk dapat melakukan pengawasan. Nah, dalam Permendikbud PBJ-Satdik, itu pengawasan marketplace diberikan kepada kementerian, pemerintah daerah, komite Satdik, dan instansi pengawas lainnya. Nah, di sini Kemendikbud tidak mengatur mekanisme pembayaran. Jadi satuan pendidikan melakukan transfer ke rekening mitra pasar daring, kemudian mitra pasar daring akan meneruskan dananya ini ke penyedia. Nah, mekanisme transfer antar bank ini disesuaikan juga dengan ketentuan yang berlaku. Pengecualian, jadi pengadaan barang atau jasa wajib dilakukan melalui SIPLA, namun boleh dilakukan luring jika mengalami 2 kondisi ini, yaitu terdapat gangguan teknis penyelenggaraan SIPLA dan atau satuan pendidikan tidak memiliki koneksi internet untuk mengakses SIPLA. Memang dalam pelaksanaan SIPLA ini tidak dapat dipungkiri untuk bahwa tidak dapat langsung dilaksanakan oleh seluruh satuan pendidikan. Pendidikan adalah melakukan pembinaan ke sekolah. Karena walaupun Kemendikbud tidak ada sanksi saat sekolah melakukan belanja secara luring, tetapi karena hasil dari belanja daring ini bisa diakses langsung oleh kementerian dan para pengawas. Maka hasil dari pelaksanaan SIPLA dapat dijadikan dasar untuk pengambilan kebijakan selanjutnya. Misalnya untuk di Dapodik sekolah itu
sudah memiliki akses internet. Nah, namun ternyata sekolah tidak pernah melakukan belanja secara daring. Nah, ketika ada program bantuan yang menggunakan variabel internet di sini, maka akan menjadi pertimbangan. Nah, untuk Satdik PAUD, kesetaraan dan non formal, untuk tahun ini masih dalam masa transisi, sehingga belum dapat melaksanakan pengadaan secara daring, namun baru dilakukan sosialisasi. Nah, direktorat terkait nanti akan mengeluarkan surat edaran terkait pengadaan ini. Untuk kebijakan pengadaan buku ini melalui dana BOS dilaksanakan secara daring melalui platform Siplah. Untuk dasar hukum penyediaan buku ini diatur dalam 3 ya. Yang pertama itu UU nomor 3 tahun 2017 tentang sistem perbukuan. Ini disebutkan bahwa buku pendidikan itu terdiri dari buku teks dan buku non-teks. Kemudian buku teks terdiri atas buku teks utama dan buku teks pendamping. Dan buku teks utama wajib itu digunakan dalam pembelajaran berdasarkan kurikulum yang terbaru. Mendikbud nomor 8 tahun 2016. Ini tentang buku yang digunakan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan ini wajib memilih dan menyediakan buku teks pelajaran yang dinyatakan layak oleh kementerian untuk digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir ada Permendikbud nomor 8 tahun 2020. Ini tentang petunjuk teknis postreguler, di mana buku yang dibeli oleh satuan pendidikan itu harus buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh kementerian atau pemerintah daerah. Siplah ini sudah menggunakan layanan web service dari Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud ya. Jadi yang bisa dibeli ini hanyalah buku-buku yang sudah sesuai dengan ketentuan. Nah, untuk buku-buku yang belum di SK-kan, ini dapat menghubungi direktorat terkait atau Puskurbuk. Nah, ini seperti yang disampaikan sebelumnya. Jadi Siplah sudah menggunakan web service dari Puskurbuk dengan SK kelayakan yang diterbitkan setelah tahun 2015. Nah, jika satuan pendidikan ingin melakukan pembelian buku dengan SK kelayakan yang diterbitkan sebelum tahun 2015, ini satuan pendidikan yang bersangkutan harus bersurat ke Puskurbuk melalui email berikut dan nomor kontak berikut. Nah, nanti Pusat Kurikulum dan Perbukuan Kemendikbud akan memberikan tanggapan atas surat tersebut itu selambat-lambatnya 3 hari. Nah, ini untuk statistik capaian Siplah. Jadi dari mulai Agustus 2019 sampai April 2020 ini terus terjadi peningkatan untuk jumlah satuan pendidikan yang menggunakan Siplah. Nah, untuk April 2020 bulan kemarin ini sudah mencapai 58.246 satuan pendidikan yang sudah menggunakan Siplah. Nah, dan ini untuk jumlah toko atau penyedianya. Di bulan April kemarin itu sudah mencapai 7.900. Juga nilai transaksi yang ada di Nah, ini merupakan data dari Siplah terkait sebaran harga barang. Ya, contohnya ini ada tablet melihat ongkos kirimnya gitu. Nah, ini untuk sebaran harga makanan ya sudah terdaftar juga berbagai macam makanan di Siplah.
Ini untuk sebaran listrik dan akses internet. Yang paling rendah di sini adalah Provinsi Papua ya. Untuk itu nanti jika ada kendala atau keluhan terkait selain transaksi ya, ini bisa menghubungi kontak center Sipla, itu dibagi menjadi 5 regional. Masing-masing regional ada kontak centernya. Ini untuk daerah-daerah. Ya, terima kasih.